Halo, selamat siang pemirsa. Senang sekali siang hari ini kembali dapat menyapa Anda di Apa Kabar Indonesia Siang. Kali ini bersama dengan saya, Celia Alexandra, dan juga rekan saya, Fahda Indi. Hai Celia, kabar baik ya? Kabar baik tentunya di hari ini. Sehat nggak nih kondisinya? Waduh, sekarang ini mungkin karena kondisi cuaca yang tak menentu, jadi banyak mungkin yang terkena flu, kemudian suaranya hilang. Ini harus jaga kesehatan banget nih. Ya benar, dan ini kan jam-jam makan siang nih, Betul. jangan lupa makan siang ya. Jangan lupa makan siang, minum obat, jaga kesehatan, dan juga nonton Apa Kabar Indonesia Siang hari ini. Kita ada informasi apa ini? Ya, kita ada informasi yang penting dan juga menarik tentunya. Pemirsa, kita awali ini ada kabar ya terkait tim reserse kriminal Polda Kepulauan Riau yang meringkus 5 orang pelaku perampokan antar provinsi di Kota Batam. Pelaku ini ditangkap setelah sebelumnya melakukan aksi perampokan di salah satu perumahan mewah yang ada di Kota Batam. Inilah aksi komplotan pelaku perampokan dan penjabretan yang terekam CCTV di beberapa TKP. Aksi para komplotan ini sudah meresahkan warga Batam. Dalam rekaman CCTV, kawanan ini sempat melakukan perampokan hingga dikejar warga. Pelaku sempat terjatuh namun berhasil kabur. Aksi lain, para komplotan ini juga terekam CCTV di mana seorang wanita yang sedang berjalan, pelaku 2 motor berboncengan dan langsung merampas harta benda wanita tersebut. Namun aksi para pelaku ini terhenti setelah perampok ini merampok harta benda di salah satu perumahan Bandar Sri Mas di Kota Batam. Sejumlah barang bukti berupa alat yang digunakan pelaku, kendaraan bermotor, helm, jaket, serta uang tunai hasil kejahatan ini sudah diringkus. Pemirsa, kita ke informasi lainnya di mana pasca aksi tawuran yang menggunakan senjata tajam, ketua geng motor pelaku penyerangan terhadap warga di Kecamatan Biringkanayang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan berhasil ditangkap polisi. Kami Resmob Tim 2. Tim Opsnal Reskrim Polsek Biringkanaya berhasil menangkap seorang pria yang diduga sebagai ketua geng motor. Pelaku ditangkap di rumahnya yang masih berada di wilayah Kecamatan Biringkanaya, Makassar. Jangan macam-macam Saat ditangkap, pelaku berupaya menyembunyikan barang bukti. Namun petugas berhasil menemukan sebilah samurai setelah memanjat genteng rumah pelaku. Pelaku bersama anggota geng motornya melakukan aksi penyerangan terhadap warga di sekitar Gor Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi para pelaku sempat rekam kamera pengawas pada Minggu 18 Januari 2026 lalu dengan menggunakan berbagai senjata tajam hingga merusak kantor jasa pengiriman dan membuat sejumlah warga pun terluka. 12 anggota geng motor diringkus polisi, 9 orang diantaranya masih berstatus anak di bawah umur. Peristiwa penyerangan yang di depan Gor Sudiang terjadi pada sekitar tanggal 18 Januari. Ini yang diamankan berapa orang totalnya? Yang sudah kami amankan keseluruhan 13. 9 orang anak sudah kami lakukan diversi, sedangkan yang dewasa kami proses hukum sesuai dengan mekanisme. Siapa? Dari total 13 pelaku yang diamankan, sebanyak 9 pelaku anak telah dilakukan proses diversi, sementara 4 pelaku dewasa dijerat dengan pasal berlapis terkait kepemilikan senjata tajam dan tindak penganiayaan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wawan Setiawan, TV One mengabarkan. Pemirsa, korban meninggal dunia akibat ledakan tabung gas 12 kg di Palembang, Sumatera Selatan bertambah. Korban meninggal setelah menjalani perawatan secara intensif selama 2 hari di rumah sakit. Para pelayat memadati rumah duka Umi, 54 tahun, warga Lorong Nepos, Kecamatan Ilir, Timur 2, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Umi menjadi korban ketiga yang meninggal dunia akibat ledakan tabung gas yang terjadi di rumah tetangganya pada Sabtu 31 Januari lalu. Total ada 9 orang dalam rumah yang menjadi korban dalam peristiwa ini. Korban meninggal akibat luka bakar 90% di tubuhnya setelah menjalani perawatan intensif di rumah sakit.
Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, diketahui peristiwa naas tersebut terjadi akibat tabung gas yang bocor sehingga memicu ledakan. Pada saat proses masak itu sedang berlangsung, terjadilah kebocoran gas. Nah, jadi singkat cerita, gas tersebut langsung diambil dan langsung dimasuk ke dalam ember yang sudah berisikan air. Namun karena sudah lama baru sadari bahwasannya ini bocor, gas yang tadinya sudah bocor itu telah memenuhi ruangan dapur tersebut yang tertutup. Itu tertutup rapat, jadi posisinya jendela tidak terkunci, pintu juga terkunci. Jadi pada saat tiba-tiba itu langsung meledak. Sementara itu, korban dimakamkan di TPU Kawah Tengkurup, Kota Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal, TV One mengabarkan. Diduga lakukan rekayasa berita acara pemeriksaan, 2 anggota Polsek Cilandak diperiksa Propam Polres Jakarta Selatan. Barang-barang narkoba di BAP saya tadi. Bukan, salahnya saya nggak bisa kayak begitu. Saya punya relasi juga ke Kapolres loh, nggak boleh kayak begitu. Inilah rekaman video amatir saat salah seorang saksi pelapor kasus penganiayaan melayangkan protes kepada 2 penyidik di Sentra Pelayanan Kepolisian Polsek Cilandak, Jakarta Selatan. Saksi pelapor itu, pemirsa, tak terima adanya tambahan barang bukti narkotika pada kasus penganiayaan. Dalam video perekam sekaligus saksi dalam kasus penganiayaan yang ditangani oleh Polsek Cilandak, ia menduga adanya rekayasa dalam BAP yang membuat perekam protes kepada kedua penyidik. Atas kejadian ini, kedua anggota kepolisian Polsek Cilandak kini tengah diperiksa oleh Propam Polres Jakarta Selatan. Tapi kenapa di BAP saya terlampir barang-barang narkoba di BAP saya tadi? Bukan, salahnya saya nggak bisa kayak begitu. Saya punya relasi juga ke Kapolres loh, nggak boleh kayak begitu. Nggak boleh gitu. Kita ke Surabaya, Jawa Timur, pemirsa. Ada insiden yang terjadi tepatnya pada kapal Pasifik 88 yang oleng saat aktivitas bongkar muat. Ya pemirsa, ini terjadi pemirsa ketika berjatuhan, ini kontainer berjatuhan ke laut di Terminal Jamrut Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Akibat kejadian tersebut pemirsa, 1 orang tenaga kerja bongkar muat meninggal dunia. Seperti inilah rekaman amatir saat muatan kontainer kapal Pasifik 88 yang jatuh ke laut di Terminal Jamrut Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Dalam rekaman terlihat puluhan kontainer tersebut jatuh ke laut dekat dermaga dan kapal juga dalam posisi miring. 1 korban meninggal dunia berinisial K, usia 68 tahun, yang merupakan tenaga kerja bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Direktur Polairut Polda Jatim menjelaskan kejadian bermula saat kapal Pasifik 88 sedang melakukan bongkar muat di Terminal Jamrut. Kemudian kapal miring hingga 1 kontainer jatuh dan disusul kontainer lainnya yang ikut jatuh ke laut dekat dermaga. Kita mendapatkan ada awalnya 1 kontainer, kemudian di lapangan ini ditemukan ada sekitar 4 kontainer yang jatuh, dan di situ ada 1 korban jiwa, personil TKBM. Hingga kini pihak kepolisian dan Polres Pelabuhan masih melakukan penyelidikan guna mengetahui penyebab dari kecelakaan hingga menyebabkan korban meninggal dunia ini. Dari Surabaya, Zainal Azari, TV One mengabarkan. Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara mengalami kelebihan kapasitas kapal yang parkir atau tidak melaut. Ya, bagaimana tidak, pelabuhan yang saat ini hanya bisa menampung 1.200 kapal parkir, saat ini ada sekitar 2.000 kapal yang parkir di lokasi tersebut. Penumpukan kapal nelayan yang parkir di Pelabuhan Muara Angke, pemirsa, sudah terjadi selama 3 bulan terakhir. Cuaca buruk bukan satu-satunya faktor yang menyebabkan kapal nelayan hanya parkir tidak melaut. Namun regulasi pengurusan perizinan pelayaran sampai suplai bahan bakar juga menjadi penyebabnya.
Sementara itu pemirsa, hari ini Menteri Kelautan dan Perikanan bersama dengan Ketua Komisi 4 DPR RI meninjau langsung kesemrawutan ribuan kapal yang bersandar di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara. Sesampainya di Pelabuhan Perikanan Nusantara Muara Angke, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Ketua Komisi 4 Siti Hediati Haryadi atau Titi Soeharto melihat langsung kondisi ribuan kapal yang sudah mangkrak selama 3 bulan di pelabuhan. Keduanya juga berbincang langsung dengan para nelayan yang mengeluhkan mengenai proses masuk yang lama hingga proses pembuatan surat izin yang berbulan-bulan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meminta agar urusan surat menyurat bisa selesai dalam 1 minggu. Sementara itu, Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto juga mengkhawatirkan padatnya kapal yang bisa sangat berbahaya jika terjadi kebakaran. Pertama, kita akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah DKI, khususnya Dinas Perikanan. Ya, kita akan selesaikan. Tadi saya sudah janji hari Kamis besok seluruh pemilik kapal kumpul di sini. Kapasitasnya tidak memadai, tapi sisi lain sebetulnya adalah manajemen pengelolaannya di sini yang menurut saya harus dibenahi. Ya, manajemen pengelolaan ini masih sedikit kurang baik, jadi saya kira saya sudah minta ke Dirjen Tangkap, tadi keluhan soal perizinan itu harus segera dipercepat. Lebih penting lagi ini bahaya, terlalu bahaya kapal yang rapat-rapat. Amit-amit jangan sampai. Tapi kalau satu kebakaran ini habis semuanya gitu. Jadi ini kami minta perhatian pada pengelola pelabuhan ini dan juga minta kepada kementerian dari KKP untuk segera mengurai masalah yang ada di sini. Bagaimana kemudian kondisi terkini langsung dari Muara Angke, Jakarta Utara? Kita tanyakan kepada rekan kami Zinedine Duhan langsung di lokasi. Duhan, apakah penumpukan masih terjadi hingga sore hari ini? Ya, ini Celia dan juga pemirsa, penumpukan masih terjadi hingga di siang menuju sore ini, yang mana ribuan kapal ini masih terparkir di Pelabuhan Perikanan Nusantara yang berada di Muara Angke. Ini sudah terparkir sejak 3 bulan yang lalu bahkan. Nah, dari sekian banyak yang terparkir tadi juga sempat dijelaskan bahwa tidak sepenuhnya ini sedang melakukan perbaikan, yang mana ada juga yang sedang melakukan bongkar muat. Ini baru masuk tadi pagi dan harus menunggu 8 jam hingga akhirnya bisa masuk, sedangkan sebagian besar yang berada di sini ini sudah terparkir kurang lebih selama 3 bulan. Ada yang sedang melakukan perbaikan, bahkan ada juga perahu-perahu atau kapal-kapal yang kondisinya sudah tidak bisa digunakan, sudah tidak layak digunakan atau alias mangkrak seperti itu. Nah, jumlahnya pun tidak sedikit, ada sekitar 300 kapal yang mangkrak di sini. Tadi juga sempat disoroti oleh Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Haryadi atau Titi Soeharto yang menyebutkan bahwa banyak sekali kapal-kapal yang sudah tidak terpakai di sini, bekas terbakar namun masih berada di pelabuhan, dan juga tentunya ini beresiko jika nantinya terjadi kebakaran, satu saja bisa menghanguskan seluruh kapal yang terparkir di sini. Kami tadi sempat berbincang bersama para nelayan yang menyebutkan bahwa memang selain dari faktor cuaca, ada beberapa faktor lain yang menyebabkan kapal-kapal ini terparkir. Untuk perbaikan sendiri sebetulnya dari segi mesin ini bisa dikerjakan di 3 hingga 4 hari, lalu untuk bodi sendiri bisa dikerjakan selama 1 hingga 3 minggu. Nah, yang membuat lama adalah proses perizinan yang tadi juga sempat dikeluhkan langsung oleh para nelayan, lebih tepatnya nakoda kapal, kepada Komisi 4 dan juga Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang menyebutkan bahwa proses perizinan ini memerlukan waktu yang sangat lama, bahkan hingga berbulan-bulan, bukan hanya 3 bulan, bahkan beberapa kapal ini sudah tersandar di pelabuhan kurang lebih selama 6 bulan. Kami sebetulnya sempat menanyakan juga kepada para nelayan sebetulnya apa saja persyaratan. Nah, dari persyaratan itu yang dicek sebetulnya standar bagaimana kondisi dari kapal itu sendiri, lalu kemana akan berlayar, dan juga surat-surat dari kapal itu sendiri. Namun yang terjadi dan salah satu faktor yang membuat surat ini cukup lama untuk keluar adalah
adanya pembuatan surat secara serentak di akhir November hingga Desember 2025 kemarin, yang mana hampir seluruh jenis kapal yang ada di sini, baik kapal yang menangkap ikan maupun yang lain, ini mengajukan untuk surat baru bagi izin untuk bisa berlayar dan juga bersandar di Muara Angke. Seperti ini yang membuat request untuk surat membludak, sehingga juga mempersulit untuk proses. Tadi juga sempat ditargetkan langsung oleh Menteri Kelautan dan juga Perikanan bahwa proses surat menyurat ini diharapkan dapat selesai selama 1 minggu. Dan pada hari Kamis ini juga direncanakan nantinya akan ada pertemuan antara dari pihak pengelola serta dari pihak nelayan untuk membahas mengenai surat ini, mengingat juga sudah terlalu padat berada di sini kapal-kapal yang jumlahnya sekitar 2.500, sedangkan kapasitasnya sendiri hanya 1.200. Sebetulnya sudah ada upaya yaitu untuk merapihkan posisi parkir dari para kapal-kapal ini agar yang bongkar muat ini dapat masuk, dan baru dapat masuk pagi hari tadi, yang mana juga memerlukan waktu menunggu selama kurang lebih 8 jam. Namun nampaknya sekarang sudah terbuka, jadi sudah bisa bongkar muat meskipun jumlahnya tidak signifikan. Sejauh ini masih ada 2.500 kapal yang ada di sini dan akan segera diurus surat-suratnya agar dapat kembali melaut, selain dari faktor cuaca yang belakangan ini sulit untuk ditebak. Untuk sementara itu saya kembalikan ke studio. Baik, ternyata ribuan kapal ini masih menumpuk ya bersandar di Pelabuhan Muara Angke. Terima kasih atas informasinya, Zinedine Duhan langsung dari lokasi. Dan pemirsa, 1 unit mobil berjenis SUV terbakar usai terlibat kecelakaan di kilometer 31 Tol Jagorawi. Kami akan hadirkan informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa, kita masuk di segmen viral nih ya. Ada kabar mengenai 1 unit mobil berjenis SUV yang terbakar usai terlibat kecelakaan tepatnya di kilometer 31 Tol Jagorawi, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kecelakaan yang melibatkan kendaraan berjenis SUV dan sedan terjadi di kilometer 31 Tol Jagorawi. Kecelakaan terjadi ketika kedua kendaraan melaju dari arah Bogor menuju Jakarta. Di lokasi kejadian, mobil sedan menyenggol sebuah mobil SUV ketika hendak mendahului dari sisi kiri. Kejadian tersebut mengakibatkan mobil SUV menghantam pembatas jalan dan terbalik. Di lokasi kejadian, mobil sedan menyenggol sebuah SUV yang hendak mendahului dari sisi kiri. Ini pun akhirnya mengakibatkan beberapa detik kemudian api muncul dan membakar mobil SUV. Seorang penumpang terlihat berlari keluar menyelamatkan diri. Kita bergeser ke berita viral lainnya, pemirsa, dari Sidoarjo, Jawa Timur, di mana ini gara-gara rebutan lapak dagangan. 2 wanita pedagang di alun-alun Sidoarjo, Jawa Timur adu fisik di depan warga. Aksi tersebut kemudian viral di media sosial. Ya, ini dia pemirsa, aksi 2 wanita pedagang yang berakhir adu fisik di muka umum. Dan video ini pun viral di sejumlah media sosial. 2 wanita yang belum diketahui identitasnya ini mendadak terlibat adu fisik di keramaian, tepatnya di alun-alun Sidoarjo saat Car Free Day yang dilakukan oleh Pemkab Sidoarjo. Diduga kuat pemirsa, aksi yang memalukan ini terjadi masalah lapak pedagang di sekitar lokasi alun-alun Sidoarjo. Terkait kondisi ini, pihak Polresta Sidoarjo, Satpol PP hingga Pemkab Sidoarjo akan melakukan rapat koordinasi. Tentunya agar kejadian serupa tidak terulang di momen Car Free Day yang digelar setiap hari Minggu di kawasan sekitar alun-alun Sidoarjo tersebut. Pemirsa, diduga akibat dimintai pertanggungjawaban setelah menabrak kendaraan yang terparkir, ada sekelompok orang tak dikenal menganiaya karyawan toko retail tepatnya di Jalan Raya Ampera, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Polisi kini tengah memburu 7 pelaku yang sudah teridentifikasi tersebut.
Inilah rekaman CCTV aksi penganiayaan yang dilakukan sekelompok orang tak dikenal yang viral di media sosial terhadap para karyawan toko retail di kawasan Jalan Raya Ampera Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Aksi ini diduga berawal saat sebuah mobil menabrak sepeda motor yang sedang terparkir di depan toko retail. Pemilik motor yang merasa dirugikan meminta pengemudi mobil bertanggung jawab. Namun, situasi justru berujung cekcok setelah rekan-rekan terduga pelaku mendatangi lokasi dan berlanjut ke aksi penganiayaan. Akibat kejadian tersebut, sejumlah karyawan toko retail mengalami luka-luka. Khawatir menjadi sasaran kekerasan susulan, para korban memilih belum melaporkan peristiwa ini ke pihak kepolisian. Meski belum ada laporan, Polres Jakarta Selatan tetap melakukan penyelidikan. Tugas melakukan olah tempat kejadian perkara serta meminta keterangan dari sejumlah saksi termasuk para korban. Hasil penyelidikan sementara 7 orang terduga pelaku telah berhasil teridentifikasi dan kini dalam pengejaran petugas. Pihak kepolisian, baik dari Polres maupun Polsek, sudah mengambil langkah-langkah, baik pengecekan ke TKP, melakukan penyelidikan, dan juga minta keterangan saksi. Polisi mengimbau para korban agar segera melaporkan peristiwa ini ke pihak berwajib. Kepolisian juga menjamin keselamatan para korban dan memastikan tidak ada intimidasi dari para pelaku. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One, mengabarkan. Aksi viral lainnya ini pemirsa datang dari seorang pria di Blora, Jawa Tengah yang menendang seekor kucing piaraan yang dibawa pemiliknya saat jogging hingga menyebabkan kucing tersebut mati. Pelaku pun kini telah dilaporkan ke polisi. Inilah video saat seorang pria yang sedang jogging tiba-tiba menendang kucing peliharaan seorang perempuan. Selang beberapa hari, kucing tersebut mati akibat tendangan. Pemilik kucing pun melaporkan kejadian itu ke Polres Blora untuk ditindaklanjuti. Polres Blora, pemirsa, membenarkan adanya laporan tersebut. Diketahui pelaku berinisial PJ yang merupakan seorang pensiunan pejabat di pemerintahan Kabupaten Blora. Yang diduga menendang juga hari ini juga dimintai keterangan atau klarifikasi di kantor sampai dan masih proses pemeriksaan masih berlangsung. Inisial pelaku orang mana dan? Inisial pelaku diduga pelaku yaitu PJ, alamat Karangjati, rumah gitu. Ada juga berita viral lainnya pemirsa, seekor lumba-lumba berukuran besar ditemukan terdampar di Pantai Kuricadi di Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Video tersebut pemirsa viral di media sosial. Iya, lumba-lumba. Dengan bergotong royong, lumba-lumba berhasil dipikul sejauh 20 meter dan dilepaskan ke laut. Namun, beberapa menit berselang hewan tersebut kembali terdampar, diduga akibat mengalami luka. Mamalia laut tersebut memiliki panjang sekitar 170 cm dengan bobot diperkirakan mencapai 200 hingga 300 kg. Lumba-lumba ini diduga terpisah dari rombongannya hingga dihantam ombak saat cuaca buruk. Dari pemeriksaan petugas Balai Pengelolaan Kelautan, mamalia ini mengalami sejumlah luka di bagian kepala dan siripnya, diduga terkena pohon mangrove. Hingga kini, lumba-lumba tersebut masih berada di Pantai Kuricadi. Rencananya, lumba-lumba tersebut akan dikarantina selama beberapa hari hingga kembali pulih sebelum kembali ke laut lepas. Kembali di Apa Kabar Indonesia Siang pemirsa, ada sebuah pasar modern di Cilacap, Jawa Tengah yang hangus dilalap si jago merah. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran melanda sebuah pasar swalayan, Rita Mall di Cilacap, Jawa Tengah. Api melahap seluruh bangunan 3 lantai di pasar swalayan ini. Menurut warga, pertama kali api terlihat di bagian bawah mal.
Namun karena banyaknya benda yang mudah terbakar, api dengan cepat menjalar ke setiap ruangan. Belasan mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Pada saat itu api belum terlalu besar, tetapi api semakin membesar sehingga kita butuh bantuan dari damkar unit-unit lain di Cilacap maupun di wilayah tetangga. Untuk Pelita Pasaraya terbakar di semua lantai, baik 1, 2, 3. Hingga saat ini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Ian Sutriana, TV One mengabarkan. Kecelakaan kapal ikan nelayan terjadi di Pelabuhan Pautere, Makassar, mengakibatkan 9 korban mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Inilah rekaman video amatir saat korban kecelakaan kapal ikan nelayan dilarikan ke Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Jala Amari di Makassar. Ke-9 korban umumnya mengalami luka patah tulang dan luka bakar. Hingga kini belum diketahui penyebab pasti kejadian kecelakaan kapal itu, namun diduga ada ledakan pada bagian mesin yang memicu terjadinya kobaran api saat aktivitas pembongkaran ikan tengah berlangsung di atas kapal. Sidang lanjutan pra-peradilan Dr. Richard Lee kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kuasa hukum Dr. Richard Lee, Jeffrey Simatupang menjelaskan agenda persidangan masih berupa kelengkapan berkas dan belum memasuki pemeriksaan pokok perkara. Jeffrey menegaskan dalam proses pra-peradilan kehadiran prinsipal tidak diwajibkan, karena secara aturan cukup diwakilkan oleh kuasa hukum. Dr. Richard Lee juga dipastikan tidak hadir dalam sidang hari ini karena dalam kondisi sakit dan telah dilengkapi dengan keterangan medis. Ini agendanya adalah masih melengkapi berkas yang kemarin diminta oleh hakim begitu. Belum ada agenda-agenda selanjutnya ya. Yang penting hari ini kita dari Polda Metro Jaya kemarin diminta untuk melengkapi beberapa hal. Pra-peradilan itu cukup hanya untuk diwakilkan begitu, tidak perlu hadir prinsipalnya. Dan kemudian saat ini Dr. Richard dalam keadaan yang masih sakit, itu aja sih. Komika Panji Pragiwaksono diperiksa Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri. Pemeriksaan terkait dengan laporan dugaan konten stand-up komedi yang ditampilkan dalam pertunjukan tahun 2013 yang lalu. Ia diperiksa pemirsa terkait laporan yang berasal dari pihak Toraja. Panji pun menyebut bahwa pemanggilan itu bukan terkait pertunjukan mensrea, melainkan karya stand-up komedi lainnya yang ditampilkan lebih dari 1 dekade lalu. Dan berikut adalah keterangan Panji usai pemeriksaan polisi. Dapat panggilan untuk terkait kasus yang Toraja. Pelapornya? Siapa pelapornya? Lupa tadi namanya. Saya juga lupa namanya siapa? Uki. Pelapor. Pelapor. Oh, pelapor. Iya. Adalah namanya. Ini benang merah waktu abang yang tampil di Miss apa gimana Pak? Oh bukan untuk mensrea. Ini untuk pertunjukan lain lagi yang sudah lama. Pertunjukannya tahun 2013. Kemudian dipermasalahkan sekarang. Ini pemanggilan diperiksa pertama kali, pemanggilan udah 2 kali, cuma itu Panji belum ada di Indonesia. Ya betul. Jam 11. Sebenarnya permintaan maaf sudah pernah dilakukan dan sudah ada, bisa dilihat sama publik juga. Tapi ya ini mungkin meneruskan laporan aja kali ya. Jadi ya saya ngikutin prosesnya aja. Saya rasa siapapun berhak untuk punya opini. Saya sebagai orang yang berkarya, ketika karyanya ada sudah dirilis, gitu orang bisa punya opini. Saya membebaskan sejumlah saksi. Itu aja. Selebihnya tanya sama polisi.
National Central Bureau atau NBC Interpol Indonesia mengonfirmasi Interpol telah menerbitkan red notice terhadap Riza Khalid sejak akhir Januari lalu. Dengan diterbitkannya red notice, penegak hukum di 196 negara di dunia diminta menemukan dan menangkap Riza Khalid untuk kepentingan penegakan hukum di Indonesia. Divisi Humas Polri bersama Divhubinter Polri mengungkapkan Interpol telah menerbitkan red notice terhadap buronan kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Muhammad Riza Khalid ke 196 negara. Red notice diterbitkan 23 Januari 2026. Sekretaris Nasional Central Bureau Interpol Indonesia Brigjen Pol Untung Widiatmoko menyebut saat ini keberadaan Riza Khalid sudah diketahui dan dipantau Polri. Interpol red notice atas nama Muhammad Riza Khalid atau disebut MRC telah terbit pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2026 atau seminggu yang lalu. Dan setelah terbitnya red notice, kami menindaklanjuti upaya yang dilakukan oleh Set NCB Interpol Indonesia melakukan koordinasi tentunya dengan counterpart, baik counterpart asing maupun counterpart yang berada di dalam negeri, kementerian maupun lembaga. Dan tentunya kami, Set NCB Interpol, mendukung langkah-langkah penegakan hukum atas pelaku-pelaku tindak pidana yang melarikan diri ke luar negeri terkait dengan kejahatannya di Indonesia sehingga menjadi buronan internasional yang menjadi fokus kejahatan transnasional dan internasional. Polri menegaskan proses pemulangan buronan internasional membutuhkan waktu karena harus mematuhi sistem hukum negara tempat subjek berada. Tim TV One mengabarkan. Sementara itu pemirsa, Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna ini menyebut penerbitan dari red notice bisa segera mengungkap di mana lokasi persembunyian Riza Khalid. Kejagung juga telah mempersiapkan proses deportasi atau ekstradisi terhadap Riza Khalid setelah ditemukan keberadaannya. Dengan adanya terbitan red notice ini kan, maka ini kan red notice akan terbit ke seluruh negara-negara yang masuk dalam keanggotaan Interpol. Tentunya dalam ini kita tidak tahu pasti di keberadaan bersangkutan berada di mana. Yang jelas kita tinggal menunggu itikat baik dari negara-negara yang diduga keberadaan MRC di negara tersebut. Tentunya nantinya kita akan mempersiapkan juga, akan ada dokumen kan dengan terbitnya red notice ini ada dua hal, baik itu nanti dengan sistem deportasi, karena kita sendiri sudah mencabut kan. Yang kedua bisa juga nantinya dengan sistem kita siapkan dengan ekstradisi. Ya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang pemirsa. Memasuki operasi SAR hari ke-11, tim gabungan memperluas cakupan area pencarian korban bencana tanah longsor di Desa Pasir Langu dan Desa Pasir Kuning, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Tim SAR gabungan terus bergerak melakukan pencarian ke 3 titik lokasi yang sudah ditandai sebagai posisi yang diduga korban. Fokus pencarian pada worksite A2 yang berpotensi ditemukannya korban longsor baru. Hari ini pemirsa, tepatnya Selasa 3 Februari, kembali ditemukan 2 body pack di worksite B2 sehingga total korban yang sudah ditemukan mencapai 85 body packs. Tim SAR gabungan masih akan terus melakukan proses pencarian dan identifikasi sampai periode status tanggap darurat selesai.
Lalu pemirsa, bagaimana situasi terkini pencarian dan identifikasi korban longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat? Sudah ada rekan kami Shena Damayana serta ada Endra Kusuma. Terlebih dahulu kita akan menuju ke TKP, yakni ada Shena. Shena, bagaimana proses pencarian? Ini adalah hari ke-11. Apa saja yang berhasil ditemukan pada hari ini? Baik pemirsa, terlihat update dari worksite A1 di tempat saya mengabarkan, di mana saat ini pemirsa memang untuk korban yang telah berhasil ditemukan ini sebanyak 2 body packs, di mana korban pertama ditemukan pada pukul 8.47 waktu Indonesia Barat dan juga pada pukul 09.44 waktu Indonesia Barat di worksite B2. Jika Anda lihat pemirsa di layar kaca, memang untuk para petugas SAR gabungan sendiri sudah semakin sedikit, mengingat dari tempat pencarian yang difokuskan kepada area lebih atas atau mendekati dengan mahkota longsor dari Gunung Burangrang pemirsa. Ini dilakukan dikarenakan menurut tim SAR, worksite yang Anda lihat saat ini, yaitu di A1 atas maupun A1 bawah, ini sudah 80% terarsir, yang menyebabkan pemfokusan ini pencarian atau juga proses evakuasi lebih difokuskan kepada zona prioritas, yaitu lebih atas lagi, tepatnya di worksite A2 pemirsa. Kendati demikian, kami tadi juga melihat alat berat yang tetap ada satu yang melakukan pencarian di tempat saya mengabarkan saat ini. Cuaca saat hari ini pemirsa berbeda dengan kemarin. Jika kemarin ini sempat ada hujan yang ringan dan singkat, namun saat ini terlihat cukup panas terik pemirsa, dan juga cerah meskipun di kita melihat ke lebih atas lagi pemirsa, ini sudah ada awan-awan hitam yang datang ke area Cisarua KBB ini. Dan pemirsa, kemarin pun memang worksite tempat saya mengabarkan ini sempat sudah didatangi oleh Bupati KBB, lalu juga utusan khusus Presiden Prabowo Subianto, serta juga Gubernur Jabar. Ia mengatakan bahwa proses dari relokasi maupun rekonstruksi ini sudah digodok oleh Pemkab maupun Gubernur Jawa Barat, yang dimana untuk Gubernur Jawa Barat sendiri mengusulkan bahwa tempat terjadinya longsor ini nantinya akan dialihkan menjadi lahan penghijauan, dan para warga yang terdampak atau korban terdampak ini akan direlokasi. Kendati demikian, Bupati dari KBB sendiri mengatakan bahwa Pemkab ini sedang mencari di manakah tanah atau lahan untuk relokasi itu sendiri. Saat ini pemirsa, jika kita lihat juga situasi terkini, memang untuk proses atau metode dari pencarian ini masih sama seperti hari kemarin, karena tim SAR gabungan mengatakan kemarin metode tersebut ini cukup efektif untuk mencari korban-korban yang belum ditemukan, yaitu dengan cara pencarian manual menggunakan para petugas dan menggunakan cangkul dan alkon atau pompa air untuk menyemprot lumpur-lumpur ringan, serta juga dibantu oleh alat berat dengan terukur tentunya. Total yang saya lihat pemirsa, sekitar ada 6 alat berat yang diturunkan di worksite A2 untuk tentunya mencari dengan metode yang khusus pemirsa, karena jika terlalu kasar atau terlalu kencang maka nantinya akan sulit untuk menemukan korban atau bisa menghancurkan tubuh-tubuh korban, mengingat pada hari ini sudah hari ke-11 di mana fase dekomposisi sudah masuk tahap uraian pemirsa. Jika saya berdiri di saat saya mengabarkan saat ini juga pemirsa, memang bau busuk ini cukup menyengat, namun tim SAR juga mengatakan bahwa itu tidak bisa diklaim bahwa ini merupakan pembusukan dari korban longsor sendiri, karena korban banyaknya ditemukan di kedalaman lebih dari 3 meter. Namun juga ini dikatakan bisa menjadi, atau bau busuk ini bisa jadi dari hewan ternak seperti sapi dan juga domba, yang tentunya di wilayah saya tempat mengabarkan ini juga banyak para warga yang mata pencahariannya ini sebagai peternak. Demikian, kembali ke studio. Baik, sampai saat ini pencarian korban terus dilakukan dengan menggunakan metode khusus. Begitu kita akan bergeser dari Shena menuju ke posko DVI, ada Endra Kusuma. Endra, bagaimana kemudian proses identifikasi yang dilakukan? Apakah sudah berhasil untuk teridentifikasi semua body pack?
Ya, ini dan Celia, ada Komisi Pilihan untuk hari ke-11 ini memang kondisi suasana di DVA, di posko DVA memang tidak berbeda dengan hari kemarin, memang cukup landai dan beberapa warga korban biasanya yang hadir ramai untuk mendapatkan kepastian korban. Memang sejauh ini memang kalau di lokasi di hari ke-11 ini memang tidak begitu nampak seperti hari-hari sebelumnya. Dan untuk hari ini memang benar tadi ada temuan 2 jenazah di B2, yaitu yang satu ini memang sudah terkirim ke lokasi DPE, posko DPE, dan diperkirakan tadi kata petugas itu kelamin perempuan, dan usianya pun kita tidak bisa memastikan berapa. Dan sejauh ini dengan tambahan 2 temuan itu di B2 ini berarti total itu ada sekitar 85 body pack yang terkirim ke DVA, dan yang teridentifikasi pun untuk per Februari ini memang dari sebanyak 61 jiwa dari 63 body pack, di mana 20 masih belum teridentifikasi, dan dari 20 itu karena kondisi jenazah atau kondisi dari korban itu memang kondisi yang sangat buruk, memang membuat pembusukan juga tidak hanya dilakukan untuk tim untuk identifikasi, tidak hanya dilakukan di lokasi di posko DPE, tapi melibatkan beberapa rumah sakit, ada rumah sakit dan Sartikasi. Dan sejauh ini dari beberapa korban pun memang udah ada teridentifikasi, dan itu pun menurut tadi semalam memang udah beberapa kali sudah diterima oleh pihak dari keluarga sendiri. Dan untuk tim DPE ini memang dari pengakuan dari Kepala Kadidokes di Polda Jabar, memang sejauh ini untuk identifikasi di hari ke-11 ini cukup menyulitkan karena ada beberapa karena kondisi tubuh yang sudah busuk, sehingga diperlukanlah data primer dan data sekunder. Dan untuk data primer ini sangat dibutuhkan karena mungkin dari beberapa tugas pun berharap ada DNA pembanding dari keluarga terdekat ataupun data sekunder, diantaranya ada berbentuk properti atau bentuk anting atau berbentuk tai lalat. Mungkin itu yang menjadi patokan dari beberapa tim identifikasi untuk mengungkap kondisi korban dari keluarga mana. Mungkin itu yang dapat kami kabarkan dari posko DVA. Celia. Baik, sampai saat ini kalau kita lihat memang begitu sulit ya DVI untuk melakukan identifikasi di hari ke-11. Tadi juga pencarian juga dilakukan sampai dengan hari ke-11 ini. Terima kasih rekan-rekan sudah mengabarkan langsung dari Cisarua, Bandung Barat. Selamat bertugas kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri menghadiri berbagai kegiatan dalam forum Zayed Award for Human Fraternity di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Kehadiran Megawati ini pemirsa menegaskan peran Indonesia dalam isu-isu kemanusiaan di kancah internasional. Megawati Soekarno Putri disambut hangat oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Uni Emirat Arab, Juda Nugraha, saat berkunjung ke kantor kedutaan besar di Abu Dhabi. Dalam kunjungan tersebut, Dubes Juda menjelaskan bahwa Zayed Award for Human Fraternity merupakan acara tahunan yang digelar pemerintah UEA untuk memberikan penghargaan kepada insan yang berjuang di isu-isu kemanusiaan. Megawati sebelumnya juga pernah menjadi juri Zayed Award pada tahun 2024, di mana organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, terpilih sebagai pemenang. Juda Nugraha juga menegaskan keterlibatan Indonesia dalam kegiatan tersebut menegaskan posisi Indonesia di kancah internasional dan mendukung peran WNI di luar negeri. Zayed Award ya for Fraternity ini merupakan salah satu event tahunan ya, yang diselenggarakan oleh pemerintah UAE, dan ini menjadi salah satu bentuk penghargaan ya, kepada insan-insan yang berjuang di isu-isu kemanusiaan. Dan pada tahun 2024 Ibu Megawati merupakan salah satu juri dari Zayed Award tersebut, dan dari sisi Indonesia pada saat itu juga ada pemenangnya, ada 2 pemenang. Megawati dijadwalkan menghadiri rangkaian kegiatan Zayed Award mulai tanggal 3 hingga 6 Februari. Termasuk menjadi pembicara utama di Majelis Zayed Awards serta menghadiri prosesi pengumuman dan pemberian penghargaan untuk pemenang. Dari Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Nadila Saleh, TV One mengabarkan.
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menggelar pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Slovakia. Pertemuan digelar di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Selasa pagi. Kedua negara membahas penguatan hubungan bilateral serta peluang kerjasama di berbagai sektor strategis, mulai dari ekonomi, pertahanan, transisi energi, pendidikan, hingga pariwisata. Menlu RI menyebut pertemuan ini menjadi langkah awal menuju peningkatan hubungan Indonesia dan Slovakia ke tingkat kemitraan strategis. Adapun kunjungan ke Indonesia merupakan kunjungan bersejarah, di mana Menlu Slovakia terakhir kalinya berkunjung ke Indonesia pada 16 tahun silam. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK. Rapat kerja membahas dua agenda, yaitu evaluasi kerja PPATK tahun anggaran 2025 serta rencana kerja PPATK tahun anggaran 2026. Ketua PPATK menjelaskan anggaran PPATK tahun 2025 sebesar 400 miliar diblokir 19,8 miliar dalam rangka efisiensi. Adapun pagu tersedia sebesar 380,2 miliar digunakan untuk mendukung program prioritas pemerintah dengan realisasi anggaran sebesar 376,8 miliar. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Gubernur Jakarta Pramono Anung pagi ini meninjau langsung pembangunan sistem pompa air di kawasan Jalan Raya dan Mogot di Jakarta Barat. Peninjauan ini sebagai bagian dari upaya Pemprov memperkuat pengendalian banjir. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersiap menghadapi kemungkinan cuaca ekstrim, termasuk di titik-titik yang selama ini kerap terendam banjir. Untuk penanganan jangka pendek, Pemprov kini memasang pompa stasioner di 3 titik, yakni di kilometer 13, kilometer 13A, dan kilometer 13B. Jika sebelumnya lokasi ini hanya mengandalkan pompa mobile dengan kapasitas sekitar 1.000 liter per detik, kini kapasitasnya ditingkatkan hingga sekitar 7.000 liter per detik. Gubernur Jakarta menargetkan pada 2027 mendatang seluruh sistem pompa air stasioner di Dan Mogot sudah selesai dan mampu menekan potensi banjir secara signifikan. Yang akan dilakukan penanganan jangka pendek adalah kami akan memasang pompa stasioner 3 di sini sekaligus, yaitu di KM 13, 13A, dan 13B. Kalau dulu di tempat ini hanya ada kurang lebih 1.000 liter per detik, dan itu pun mobile. Sekarang dengan pompa yang stasioner yang tetap akan ada di sini, kapasitasnya menjadi 7 kali, kurang lebih 7.000 liter per detik. Kami berharap dengan penanganan itu secara jangka pendek akan teratasi persoalan banjir yang ada di Daan Mogot KM 13 ini. Presiden Prabowo Subianto mengundang tokoh dan pimpinan organisasi Islam serta pimpinan pondok pesantren di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Pertemuan ini akan mendiskusikan dinamika situasi dalam dan luar negeri, pemirsa. Salah satunya mengenai keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kita sapa rekan kami Yohanes Leonardo yang sore hari ini berada di Istana. Ardo, bagaimana pertemuan terkini di Istana? Iya, Celia, memang untuk jalannya pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto bersama dengan beberapa organisasi masyarakat atau ormas Islam yang dipanggil ke istana sebanyak total ada 50 tokoh
Islam dan juga tokoh-tokoh nasional dan tokoh-tokoh keagamaan lain yang kemudian diundang ke Istana Negara Jakarta untuk kemudian membahas beberapa isu sebenarnya. Di antaranya memang salah satu yang menjadi fokus pembahasan di lingkup internasional adalah bergabungnya atau partisipasi Indonesia dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza Palestina yang dibentuk oleh Amerika Serikat dan disepakati oleh Indonesia untuk bergabung sejak kunjungan kenegaraan atau juga kunjungan kepresidenan Presiden Prabowo Subianto di Swiss pada beberapa waktu yang lalu. Di mana kemudian juga dengan ditekannya kesepakatan tersebut di mana Indonesia bersama beberapa negara lain termasuk beberapa negara di Arab ini bergabung dan juga menyatakan komitmen untuk menyelesaikan begitu ya konflik di Gaza Palestina dengan bergabung sebagai Board of Peace. Ini menimbulkan berbagai diskusi di kalangan masyarakat di Indonesia secara khusus begitu, karena memang yang coba disampaikan oleh pihak istana sendiri dengan kemudian mengundang total ada 40 sampai 50 tokoh keagamaan ataupun tokoh Islam yang hadir ke Istana Negara sejak siang hari tadi, di mana kemudian Presiden Prabowo Subianto disebut akan memberikan arahan maupun juga memberikan dan juga mendengarkan aspirasi maupun juga masukan-masukan dan juga pandangan dari beberapa organisasi Islam yang hadir di Istana Negara Jakarta. Sejak kami pantau sejak tadi memang ada beberapa tokoh baik dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI, kemudian juga dari beberapa tokoh dari ormas Islam lain yang juga hadir dan sudah menyampaikan kepada kami dan juga pada awak media lainnya bahwa kemudian mereka diminta untuk memberikan pandangan-pandangan atau juga perspektif-perspektif khusus bagaimana kemudian melihat partisipasi Indonesia dalam Board of Peace sendiri, karena memang sejak bergabung beberapa waktu lalu cukup menimbulkan beberapa diskusi dan juga beberapa intrik di kalangan masyarakat yang kemudian ini coba untuk diluruskan oleh pihak istana, karena kami tadi sempat mendengar keterangan langsung dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang sebelum pertemuan berlangsung tadi sempat menyapa dan juga memberikan pernyataan bahwa kemudian maksud untuk mengundang tokoh-tokoh dari ormas Islam sendiri untuk kemudian memastikan bahwa tidak ada kesalahpahaman atau juga tidak ada hal-hal kecil yang kemudian tidak terdengar dan tidak tersampaikan hingga ke Presiden Prabowo Subianto terkait pandangan mereka bagaimana kemudian menanggapi dan melihat posisi Indonesia dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian bentukan Amerika Serikat yang kemudian ini menjadi salah satu dari 20 poin usulan Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, dalam konteks penyelesaian atau juga resolusi konflik yang terjadi di Gaza, Palestina, khususnya sejak beberapa tahun lalu, pecahnya pada Oktober 2023 kemarin. Lalu kemudian juga yang perlu disampaikan juga perlu ditegaskan, selain ada tokoh-tokoh Islam, juga kami pantau tadi beberapa menteri yang hadir, maupun juga ada beberapa gubernur Jawa Timur, tadi ada Hovifah Indar Parawangsa yang kemudian juga masuk bersama dengan Menteri Sosial, tadi ada Saifullah Yusuf yang juga menyatakan bahwa mereka juga diminta untuk hadir dan menyampaikan pandangan-pandangan mereka seperti apa, kemudian masukan maupun juga perspektif dari daerah maupun juga dari lingkup eksekutif di tingkat kementerian yang tadi hadir juga oleh Saifullah Yusuf, Menteri Sosial Republik Indonesia di Kabinet Merah Putih sendiri. Dan tentunya ini yang menjadi menarik dan juga patut untuk kita tunggu sama-sama bagaimana kemudian apakah perspektif-perspektif ataupun juga bola diskusi yang sejak beberapa waktu lalu ini bergulir di kalangan masyarakat, termasuk dari beberapa ormas, salah satunya dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang kemudian mengomentari dan juga memberikan pendapat secara publik begitu ya, bagaimana kemudian perspektif MUI terhadap bergabung Indonesia dalam BOP ini sendiri, bagaimana kemudian hasil diskusi ataupun juga hasil pertemuan dalam rapat terbatas ini, apakah kemudian ada sedikit pemahaman-pemahaman yang belum tersampaikan secara menyeluruh begitu ya dari pihak istana, ataupun juga justru ada beberapa masukan-masukan khusus, tidak hanya ungkapan-ungkapan di publik saja yang kemarin sudah bergulir oleh MUI dan juga beberapa tokoh ormas lain, apakah kemudian ada beberapa poin-poin yang mungkin secara detail belum terserap oleh pihak istana kepada Presiden Prabowo Subianto secara khusus. Karena itu kami akan simak dan juga tunggu sama-sama bagaimana kemudian perkembangannya pada hari ini di Istana Negara Jakarta. Sementara demikian dari Istana Negara Jakarta kembali ke Anda di studio. Ya Ardo, nampaknya tadi ada beberapa pimpinan ormas Islam yang sempat Anda wawancara. Apa saja yang kemudian disampaikan oleh mereka sebelum masuk ke dalam istana dan bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto? Iya,
Baik, kemudian menyimak apa yang disampaikan oleh beberapa tokoh nasional maupun juga tokoh ormas Islam yang kemudian hadir di lingkungan Istana Negara Jakarta sejak sekiranya pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat tadi. Memang ini yang menarik untuk kita nantikan adalah bagaimana kemudian respons dari Presiden Prabowo Subianto atas perspektif-perspektif menarik dari para tokoh yang hadir. Karena ada beberapa tokoh dari beberapa organisasi Islam, organisasi masyarakat atau ormas Islam yang hadir, di mana totalnya tadi yang kami ketahui sekitar 40 sampai 50 tokoh yang hadir. Artinya cukup banyak dan cukup luas sekali untuk cakupan dari pandangan-pandangan atau juga penilaian-penilaian maupun juga bagaimana kemudian tanggapan-tanggapan dari ormas Islam sendiri terkait posisi Indonesia dalam Board of Peace atau BOP, Dewan Perdamaian Gaza Palestina bentukan Donald Trump, Presiden Amerika Serikat yang kemudian disepakati di Davos, Swiss pada beberapa waktu yang lalu. Dan kemudian menindaklanjuti apa yang mereka sampaikan bahwa beberapa diantaranya secara prinsipil begitu ya, menyatakan bahwa mereka sangat mendukung berbagai upaya untuk memerdekakan Palestina. Sekali lagi, yang perlu dicatat adalah secara prinsip, hampir seluruh tokoh-tokoh yang hadir dari antara 50 tokoh tersebut memang menyatakan secara prinsipil bahwa para tokoh-tokoh dari berbagai ormas ini menyatakan bahwa sikap mereka atau standing point mereka begitu ya adalah untuk memerdekakan warga Palestina. Namun yang menjadi catatan adalah bagaimana kemudian posisi Indonesia dalam Board of Peace bargaining ataupun juga bagaimana pemposisian Indonesia dalam Board of Peace ataupun juga Dewan Perdamaian ini akan mempengaruhi dan sejauh mana kemudian peran Indonesia dalam memerdekakan Palestina sendiri. Itu yang kemudian menjadi benang merah ataupun juga titik pertanyaan dan juga prinsip yang disampaikan oleh para tokoh-tokoh dari berbagai ormas. Dan kemudian menariknya menyambut hal tersebut bahwa perwakilan pemerintah seperti Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi atau bahkan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya ini menekankan bahwa kemudian pemerintah secara terbuka untuk mendengarkan apa masukan dan juga pandangan-pandangan umum dari ormas-ormas Islam yang hadir terkait posisi Indonesia. Artinya yang dapat saya tarik benang merahnya adalah bagaimana dari pihak luar, dalam hal ini adalah ormas Islam, kemudian juga dari pihak internal atau dalam hal adalah pemerintah pusat di bawah komando Presiden Prabowo Subianto ini sama-sama ingin menemukan jalan tengah dalam bentuk diskusi dan dialog. Bagaimana kemudian Presiden Prabowo Subianto ini akan menyerap pandangan-pandangan, sementara itu dari ormas Islam akan diberikan keterangan dan juga meluruskan beberapa hal yang sampai saat ini masih bisa dikatakan sebagai poin abu-abu. Bagaimana kemudian standing point atau juga posisi Indonesia dalam BOP yang diharapkan tadi Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara berharap bahwa kemudian dengan pertemuan ini maka beberapa hal yang dianggap belum lurus dalam artian belum jelas, belum clear ini akan dapat dipahami bersama-sama secara kolektif dengan Presiden Prabowo Subianto sebagai poros utama dengan mendengarkan lebih dari 40 sampai 50 tokoh organisasi masyarakat atau ormas Islam di Indonesia. Sementara demikian kembali ke Anda. Baik, ada 40 sampai 50 ormas Islam yang saat ini datang dipanggil untuk berdiskusi bersama dengan Presiden Prabowo Subianto membahas soal keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace. Terima kasih, Yohanes Leonardo dari Istana Jakarta. Kita ke kabar lainnya, pemirsa. Petugas PLN berhasil melakukan relokasi tower transmisi listrik dari ancaman lubang raksasa. Proses pemindahan berlangsung selama 4 jam. Tower transmisi dipindahkan dan digantikan dengan tiang sementara agar arus listrik di 2 kabupaten, yakni Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah bisa menyala kembali. Pemasangan tiang sementara dilakukan untuk mempelajari arah longsor dari lubang raksasa yang mirip sinkhole tersebut. Akan dipindahkan atau lokasi pemindahannya kami melihat dulu aktivitas longsoran ini sampai ke arah mana. Tentu saat ini kami juga masih mensurvei beberapa titik lokasi, masih dalam sekitaran lokasi yang existing Tower 76, tetapi untuk saat ini kami masih menunggu di mana akan lokasi ini akan dilakukan. Kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda di mana akibat pasokan berkurang, sejumlah harga komoditas pangan merangkak naik di sejumlah daerah. Ya, bagaimana tidak, ini salah satunya di Pasar Sehat Soreang di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pemirsa. Harga daging sapi dijual Rp150.000 per kilogram, padahal harga normalnya hanya Rp130.000.
Menjelang bulan Ramadan, harga daging sapi merangkak naik. Sebelumnya, harga daging sapi dijual Rp130.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp150.000. Pedagang menyebut kenaikan harga disebabkan pasokan yang berkurang dan permintaan meningkat. Kenaikan harga membuat omset pedagang turun hingga 30%. Harga daging ayam dan daging sapi di sejumlah pasar tradisional di Boyolali, Jawa Tengah terus meroket. Harga daging ayam yang biasa dijual Rp32.000 per kilogram kini naik menjadi Rp37.000. Sementara daging sapi kini dijual dengan harga Rp130.000 per kilogram dari sebelumnya hanya Rp120.000. Menurut para pedagang, kenaikan harga daging sudah biasa terjadi setiap menjelang bulan puasa akibat permintaan masyarakat yang cukup tinggi. Di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, harga daging sapi dan daging kerbau mulai melonjak. Harga daging sapi dijual Rp135.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp130.000. Sementara daging kerbau dijual Rp160.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp155.000. Salah satu pedagang memprediksi kenaikan harga akan terus terjadi hingga beberapa minggu ke depan hingga memasuki awal Ramadan. Tim TV One mengabarkan. Informasi tadi pemirsa sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia siang kali ini. Saya Sheila Alexandra. Dan saya Fade Indi, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.